Hai sahabat semuanya. Ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Yang sedang sakit, aku doakan semoga cepat sembuh ya. Banyak-banyak healing, banyak-banyak minum air putih, ambil energi alam semesta ya, healing keluar di bawah sinar matahari, berjalan tanpa alas kaki itu sangat bagus banget untuk penyembuhan. Dan aku harap dan aku berdoa nggak ada yang sakit ya teman-teman semuanya, sehat selalu. Dan juga untuk ke teman-teman yang sedang dihadapkan dengan suatu masalah apapun ya, masalah kehidupan, karena semua orang itu nggak luput dari masalah ya. Ya itulah, kita diciptakan untuk diberi apa, untuk diberi masalah. Masalah itu adalah pelajaran kita yang harus kita ambil. Jadi ya kita terus belajar, kita akan terus belajar sampai penghembusan nafas terakhir kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus belajar ya. Dari orang-orang yang kita temui ya, dari orang-orang yang dihadirkan ke dalam kehidupan kita, baik orang itu yang menyakiti kita, yang menurut kita telah menyakiti kita, ya, menghancurkan hidup kita. Tetapi Tuhan menghadirkan orang itu untuk apa? Untuk memberi pelajaran kita. Ya, jadi ambil pelajarannya agar kalian gak muter-muter di energi itu, agar kalian lulus, agar kalian naik level. Oke, jika kalian lulus dari pelajaran itu, kalian naik level, maka pelajaran kalian akan semakin sulit. Jadi untuk orang-orang terpilih ya harus siap mental, harus siap segalanya ya. Jadi jangan merasa ya kenapa hidupku ditimpa masalah terus, kenapa hidupku terus begini. Ketahuilah bahwa kalian adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang kuat. Ya, Tuhan dan alam semesta tahu bahwa kalian orang yang kuat, maka kalian dipilih. Oke? Jadi jangan ngiri dengan orang-orang, orang itu nggak ada masalahnya, begini-begini, tergantung ya. Kita akan lihat pesan semesta hari ini ya. Pagi yang indah guys. Ada gerimis ya, gerimis halus. Kita harus syukur itu. Pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini ya, agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Pesan semesta hari ini, apa yang ingin disampaikan semesta untuk kita? Pesan semesta hari ini. Ada yang masih overthinking, jangan overthinking ya. Fokus di hari ini, ya, detik ini dan saat ini. Ya kalian terus overthinking, ya entah itu memikirkan masa lalu yang sudah lalu, kerugian-kerugian, ya tentang apapun itu, kehilangan-kehilangan, lepaskan, ya, maafkan. Jangan overthinking, nanti kalian sakit loh. Ini banyak yang difikirkan, ya, aku nggak tahu ini energi siapa. Banyak yang difikirkan mungkin ya tentang masa depan mungkin ya, tentang apapun itu. Jika kalian fokus ke sana, maka kalian akan semakin chaos ya. Jadi fokus di hari ini, detik ini, dan saat ini. Jalani saja, mengalir saja, serahkan semuanya pada Tuhan ya, pada alam semesta. Syukuri apa yang telah Tuhan berikan. Syukuri apa yang kalian miliki saat ini dan detik ini. Oke? Jangan overthinking. Ada energi yang overthinking ini. Sehingga kartu ini turun ya, jangan nanti sakit loh ya. Jika kalian ada banyak kepikiran seperti ini, otomatis nanti akan ke asam lambung ya. Pesan semesta hari ini. Atau kalian sudah memikirkan seseorang? Ya, kalian mungkin memikirkan seseorang. Biarkan dia, jika ini masalah seseorang ya, menyangkut tuh. Kalian masih muter-muter energinya di masa lalu ini.
Kalian terjebak di masa lalu. Aku gak tahu apakah mungkin ini adalah dalam hal percintaan, dalam hal hubungannya, aku nggak tahu. Tapi sesuaikan. Anda jika kalian masih kejebak, oke, kalian muter-muter di sana. Mungkin kalian nggak bisa melupain dia atau seperti apa ya, atau kalian nggak bisa keluar dari energinya. Kamu di mana? Gimana kabarmu? Kenapa kamu meninggalkanku? Kenapa dan kenapa? Banyak banget. Kenapa kamu ghosting aku? Kenapa kita dipertemukan? Masih muter-muter. Lepaskan ya, maafkan yang lalu, yang sudah berlalu. Jika dia pergi, ngeghosting, gak ada kabar, ya sudah, ya, lupakan. Enjoy dengan kehidupanmu, enjoy dengan dirimu, ya, nikmati momen saat ini dan detik ini. Bahagialah, berbahagialah dengan teman-temanmu, dengan keluargamu, dengan hobimu. Yang lalu biar berlalu, ya, jangan fokus ke sana lagi. Itu sulit nanti, sulit berkembang ya. Waktunya pergi tuh. Lupakan, lepaskan, ada kebahagiaan di depan sana. Jika kalian bisa melepas, ya. Jika kalian bisa pergi dari masa lalu itu. Apapun ya, apapun sih, apapun. Kalian jangan, misalkan mungkin kalian ada masalah dengan keluarga, ada mungkin kalian ada yang menyakiti ya dalam keluarga, teman, apapun itu. Lupakan, maafkan, lepaskan. Waktunya melangkah ke depan ya. Banyak kebahagiaan di depan sana, harapan-harapan yang terwujud. Tetapi jika kalian masih terjebak di masa lalu, ini akan terblokir. Oke, di sini kalian diminta untuk time to go, waktunya pergi, waktunya melepaskan. Jadi jangan muter-muter terus di energi lalu. Baik itu dalam hal percintaan, dalam hal apapun ya. Mungkin ada banyak kehilangan-kehilangan di masa lalu. Ikhlaskan. Mungkin kalian ditipu orang, dibohongin orang, ataupun disakiti atau apapun lah ya. Lepaskan dan maafkan. Berdamai dengan itu. Oke? Kalian meditasi, hadirkan orang itu jika kalian mungkin nggak bisa bertemu dengan orangnya ya. Dalam meditasi kalian hadirkan orang itu, minta maaf jika kalian yang salah ya. Karena biasanya orang yang muter-muter di energi lalu itu terus kepikiran, biasanya orang yang telah membuat kesalahan. Kebanyakan ya, karena dia akan selalu dihantui oleh kesalahan-kesalahan itu. Jika kalian mungkin ingin meminta maaf tetapi orangnya nggak bisa ditemui atau orangnya sudah ngilang atau seperti apa, kalian meditasi, hadirkan orang itu ya. Dalam meditasi itu visualisasikan ya, orang itu ada, hadir, kalian minta maaf, peluk dia, sampaikan apa yang perlu disampaikan, oke? Setelah itu ucapkan terima kasih. Habis itu kalian akan pelong ya, lakukan itu selama 21 hari. Dan kemudian jika mereka yang bersalah, oke, sehingga kalian mungkin masih, kenapa dia nggak datang meminta maaf atau seperti apa ya, atau mungkin orang yang telah berhutang kepada kalian, ya kalian memikirin terus kenapa hutangnya nggak dibayar, dia lari kemana, dia kabur. Maafkan, ya, lepaskan. Anggap itu adalah sedekah, ya. Anggap itu rezekinya, bukan rezekimu, karena di sebagian dari harta kita itu bukanlah milik kita. Memang bukan milik kita semuanya. Itu milik Tuhan. Oke, yang dititipkan kepada kita. Jangan ada keakuan diri tentang apapun ya. Baik uang, pasangan, anak, rumah, harta, jabatan, mobil, semuanya bukan milik kita. Bahkan tubuh ini. Oke. Jadi kapanpun Tuhan akan mengambil dari kita, maka kita harus rela melepas. Ya, jangan ada merasa kehilangan. Kan itu jerih payahku, aku bekerja keras, bla bla. Oke, tahu. Jangan, kakak nggak pernah ngalami, aku pernah ngalami. Ya, aku pernah ngalami. Ditipu, ya, dibohongi. Dalam hal keuangan, hal apapun, ya, sudah pernah aku alami semuanya.
Makanya aku berani ya kasih masukan ya ke dalam kalian lepaskan semuanya. Jika enggak kalian akan semakin apa ya, energi kalian akan semakin lelah ya. Kalian akan terus mikir di sana, terus akan semakin menghambat rezeki kalian yang akan datang ke depannya, kebahagiaan mungkin, harapan-harapan kalian, impian-impian kalian jika kalian semua termuter di sana ya. Kemudian seseorang ya, tips agar seseorang yang hutang ke kalian dibalikin ya, jangan dikejar. Oke. Banyak kan orang mungkin ya berhutang. Misalkan orang berhutang kepada kita, kita kejar terus nagih terus hutang itu, orang itu akan semakin stres, orang itu akan semakin rusak energinya ya, semakin negatif, dia akan tertutup rezekinya dia, maka dia nggak akan bisa bayar hutang kepadamu. Maka kirimkan energi positifmu kepada dia, biarkan ya, lepaskan, doakan ya, lewat belakang, jangan terus mengejar, kamu kapan mau bayar hutangmu, kamu kapan gini bla bla bla, kamu sudah lama masa nggak bayar. No, lepaskan ya, kamu lewat jalur belakang, lewat meditasi, visualisasikan dia datang ke rumahmu, membayar hutangmu, rasakan kebahagiaan ketika kamu mendapatkan uangmu kembali ya. Ketika orang itu membayar hutangnya, rasakan itu, afirmasi ya, dia pasti bayar kok. Oke, setelah dia mendapatkan rezeki, doakan ya, ya Allah berikanlah orang itu rezeki yang banyak ya, usahanya lancar, agar apa, agar uangmu bisa kembali ya, jika itu memang rezekimu, jika memang itu punyamu. Oke, jika Tuhan menghendaki uang itu dititipkan lagi kepadamu, maka uang itu akan kembali, jika enggak maka lepaskan. Anggap itu adalah amal jariah. Ketika kita meminjamkan uang kepada seseorang ya, mau sedikit mau banyak, oke, itu adalah selama orang itu meminjam itu mungkin 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan ya, selama itu pahala kita mengalir. Oke, jadi bersyukurlah ya, selama itu pula pahala kita dihitung. Kita menanam pahala jariah, tapi kamu harus ikhlas ya, kamu harus lepaskan bahwa semua itu sejatinya bukanlah milikmu, tetapi milik Tuhan yang dititipkan kepadamu. Oke, jadi sewaktu-waktu Tuhan, kapanpun, dengan cara apapun Tuhan mengambilnya darimu, dari hidupmu, maka kamu harus bisa melepas ya, apapun, baik itu pasangan, anak ya, harta, benda, semuanya yang ada dalam kehidupan ini itu bukanlah milik kita. Walaupun kita merasa aku sudah bekerja keras, aku sudah begini, ngumpulin ini, ngumpulin itu, ya betul kehidupan. Ya, jangan merasa ada keakuan diri. Ah, ini milikku. Aku bisa ini, aku bisa itu. No. Itu semuanya adalah punya Tuhan. Kekuatan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, kita dipinjamin. Jangan merasa bangga, jangan merasa kamu paling pintar ya. Jangan merasa kita itu paling paling jenius ya, paling cerdas, paling ya apalah ya. Itu semua kepintaran, kesehatan, semuanya itu titipan Tuhan guys, pemberian Tuhan. Jadi jangan pernah ada keakuan diri ya. Lepaskan saja, syukuri ya dengan nafasmu. Syukuri kamu masih bisa makan hari ini ya. Di luaran sana orang-orang itu kelaparan ya. Jadi bersyukur dengan nafas kita masih bisa bernafas, itu bersyukur banget. Ya, lepaskan ya, apapun itu. Di depan sana banyak kebahagiaan, tapi kalian harus positif, kalian harus bisa keluar dari masa lalu. Oke, kalian jangan muter-muter lagi dalam kehidupan lalu ya, penyesalan apapun itu, ini masih terjebak di sana nih. Waktunya untuk pergi ya, sambut kebahagiaan, harapan-harapan di depan sana, kebahagiaan yang akan datang ya. Jadi lepaskan, waktunya kalian pergi, waktunya kalian melepaskan, langkah ke depan ya. Hadirkan orang itu di dalam meditasi, minta maaflah dan maafkan mereka.
semuanya ya. Jika kalian mungkin melibatkan banyak orang ya dalam kehidupan masa lalu, mungkin hadirkan orang-orang itu semuanya ya. Jadi maafkan. Itu ngaruh loh ya. Karena kita ini hidup tuh mengalir saja ya. Ambil langkah. Ya, walau mungkin berbahaya ya, walau mungkin penuh dengan kayak lihatlah seseorang yang berdiri di pinggir-pinggir tebing ya. Tebing ini cuman nggak ada apa-apa di sini, bisa saja kapan saja bisa jatuh nih. Berani mengambil langkah apapun resikonya, mengalir saja, serahkan semuanya pada Tuhan. Terserah Tuhan ya besok mau seperti apa, just mengalir, ikutin arusnya. Hidup kalau sudah mengalir itu ya, kalau kalian sudah nggak tenggelam di masa lalu, kalian juga nggak stres dengan masa depan, kalian merasakan kebahagiaan yang nggak bisa dijelaskan loh ya. Hidup akan tenang, damai, nggak pusing lagi, nggak terlalu pokoknya damai deh, tenang gitu, mengalir saja. Fokus ke dalam dirimu, fokus ke dalam ibadah ya, fokus ke dalam Tuhan, cintanya Tuhan, banyak-banyak tebar kebaikan. Tuh, bertemu dengan diri. Bertemu dengan diri. Masuk ke dalam diri ya, bertemu dengan dirimu. Pertemuan dua energi. Ini kalau dalam percintaan pertemuan feminin dan maskulin ya. Kalau dalam hubungan pertemuan kamu dengan seseorang ya. Tapi aku di sini nggak membaca nggak ngebacain energi hubungan ya. Ini adalah pesan, bertemulah dengan dirimu. Ketika seseorang sudah bertemu dengan dirinya ya, maka dia akan mengenal cintanya Tuhan, cintanya dia, cintanya Tuhan ada di dalam dia ya. Kita akan mencintai semua makhluk ya di muka bumi ini, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, apapun itu, cinta tanpa syarat. Kita merasa seseorang yang sudah bertemu dengan dirinya itu gimana guys ya, nggak akan pernah merasa tersakiti, nggak akan pernah menyakiti. Oke, nggak akan merasa direndahkan, juga nggak akan bisa merendahkan. Mungkin kalian belum ngerti ya. Kalau belum ada yang sampai sini, belum nanti nggak paham ya. Jadi coba bertemu, nanti kalian bisa merasakannya sendiri ya. Kalau aku jelasin, kalau misalnya aku jelasin saat ini dan kalian belum sampai ke sini, maka kalian akan bingung. Maka sarannya, bertemulah dengan dirimu. Caranya seperti apa? Meditasi, healing ya, merenung, muhasabah diri, fokus ke dalam diri ya, fokus ke dalam diri, koneksikan dirimu dengan batinmu. Kalian nanti akan menemukan jawaban dengan apa yang kalian alami dalam kehidupan ini ya. Ketika kalian bingung, ketika kalian ada masalah, ketika kalian ada ya apapun ya, pertanyaan-pertanyaan tentang apapun, kalian akan menemukan jawabannya dalam dirimu, dalam healing ya. Fokusnya ke dalam hari ini, detik ini, dan saat ini. Ketika kalian nggak harus bermeditasi ya, seseorang yang sudah hidupnya penuh dengan meditatif ya, dia akan selalu terhubung dengan dirinya, dia akan selalu terhubung dengan Tuhan, dia akan selalu sadar ya, dia akan hidup penuh dengan kesadaran. Jadi ya, satukan dengan diri, seimbangkan energi feminin dan maskulin yang ada pada dirimu. Ini disarankan. Jika aku akan jelaskan, kemudian kalian belum sampai ke sini, kalian akan bingung. Ya, jadi kalian sarannya itu aja, nanti kalian akan mengerti sendiri ya, kalian akan paham jika kalian sudah mengalami. Jika kalian belum mengalami, maka bagaimanapun aku menjelaskannya, kalian nggak ngerti. Nanti bingung ya. Nggak bisa dijelaskan, pokoknya nggak bisa jelaskan ya. Seseorang yang sudah bertemu dengan dirinya itu, wow ya, ada kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ya nggak bisa dijelaskan lagi.
hidup penuh dengan kesadaran, ya. Nggak akan pernah menyakiti, juga nggak akan pernah tersakiti, nggak akan pernah merasa dibohongi, juga nggak akan pernah dibohongi, nggak akan pernah merasa ditipu, juga nggak akan pernah menipu. Seseorang akan selalu mengambil apa ya? Akan selalu mengambil hikmah di balik sesuatu, ya. Mungkin dihadirkannya orang, ya. Setiap hari orang itu menghina, setiap hari orang itu mencela, setiap hari orang itu mungkin menyakiti, ya. Orang yang sudah bertemu dengan dirinya akan balas, ya. Dia akan bersyukur, ya. Dia akan berterima kasih, dia akan tersenyum saja, ya, karena itu adalah cara Tuhan, ya, cara Tuhan berkomunikasi dengan kita lewat itu tadi, ya, lewat celaan orang, lewat hinaan orang, ya, lewat masalah-masalah yang kita hadapi, lewat banyak hal, ya. Jika seseorang sudah terkoneksi dengan dirinya, maka dia juga akan terkoneksi dengan Tuhan. Dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kalian akan bingung, ya, nanti kalian merasakan sendiri lewat apapun, ya. Tuhan nggak komunikasi seperti manusia biasa seperti ini, secara energi, ya. Ketika kita misalkan dalam bahaya gitu, ya, minta pertolongan, ya Tuhan tolong aku begini begini begini, tetapi nggak dalam mulut, dalam batin aja, ya, itu Tuhan langsung ngirimin, ya, mengirimkan tanpa kalian sadari mungkin, ya, ketika kalian mungkin sudah lupa, ya, dengan apa permohonan kalian tadi, Tuhan mengirimkan dengan menjawab doamu tadi, ya, komunikasinya, Tuhan mengirimkan pertolongan itu lewat apapun. Oke? Jadi apapun ketika seseorang sudah bertemu, ini selalu terhubung. Energinya selalu terhubung dengan alam semesta. Energinya selalu terhubung dengan Tuhan. Wow. Ketika kita menerima panasnya terik matahari pun gak akan ada mengeluh lagi, ya. Yang ada hanya rasa syukur. Seseorang yang sudah mencapai ini, seseorang yang sudah bertemu dengan dirinya, hidupannya akan penuh dengan rasa syukur, rasa sukacita. Sorry guys, rame mungkin, ya, banyak orang jualan kalau pagi. Tuh, mati ego. Kalian diminta, aku merinding guys, kalian diminta untuk, aku nggak tahu, ya, mungkin biasa lah, ya, kita namanya juga manusia, ya, sering banget kita kebanyakan dikuasai oleh ego, ya. Ada di sini diminta untuk menurunkan ego, ya, mematikan ego. Lama kelamaan kalian akan mati ego, ya, maksudnya jika kalian sudah bertemu dengan feminin dan maskulin yang ada dalam diri, kita bertemu dengan diri kita yang sejati, ya, mencapai kesadaran tinggi, ini akan mati nih, ego diri, ya, ini lama-lama akan lentur. Oke, kita nggak akan bertahan di ego lagi, kita akan mengalir, kita akan kita lebih bisa mengendalikan ego kita akan bisa mengendalikan amarah, bahkan marah pun nggak akan bisa lagi, ya. Kita nggak akan gimana, ya, kita nggak akan marah lagi, kita nggak akan sedih lagi, kita nggak akan stres lagi. Oke, kalian nggak akan ngerti, kalian mungkin nggak ngerti, ya, bingung nanti, ya. Jadi coba saja, ya, saranku, ya, meditasi, fokus ke dalam diri, ya, fokus beribadah, naikkan vibrasi positif kalian, ya. Aku sering ngingetin meditasi, zikir. Jika kalian muslim, ya, zikirnya dikencengin, sholat sunnahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin, puasa Senin Kamis, puasa Daud mungkin, ya. Apapun itu, naikkan vibrasi positif kalian dengan cara meningkatkan ibadah kalian. Satukan dirimu dengan dirimu yang paling dalam. Oke, satukan dirimu dengan energi Tuhan, alam semesta. Nanti kalian akan menemukan apa yang aku katakan saat ini. Kalian akan merasakan itu. Jika kalian belum merasakannya, kalian belum percaya. Kalian gak akan percaya dengan apa yang aku katakan. Maka, ya, jika kalian aku ingin hidup tenang, aku ingin hidup bahagia, masih yang bingung, ya,
banyak orang yang bingung mencari jati dirinya, ini solusinya ya. Kalian bingung mungkin ya, banyak orang yang kehilangan arah ya, banyak orang yang apa ya, bingung mencari jawaban. Aku ini tujuanku apa sih hidup ini? Hidupku kok seperti ini ya. Tujuanku akhirnya itu tujuan dalam kehidupanku ini seperti apa? Apakah aku menjadi orang sukses? Apakah aku menjadi orang begini? Cukup ke sini ya. Cukup meditasi aja, fokus ke dalam ibadah, naikkan ibadah, nanti kalian akan menemukan jati diri kalian yang sebenarnya. Oke? Pencari para pencari biasanya ya, yang salah ya biasanya akan mencari seorang guru, akan mencari banyak ya yang ke mana, ke gunung-gunung, kayak kemana itu, ke ya banyak ya, ke namanya ke goa atau kemana, sering tuh orang-orang yang terjebak ya, padahal nggak harus ke sana, cukup masuk ke dalam diri ya. Banyak orang berkelana mencari guru, pindah ke satu guru ke guru yang lain. Guru yang sebenarnya guru itu yang ada pada diri kita ya. Kita belajar itu dengan jiwa kita, bukan dengan orang lain ya. Seorang guru dia memiliki pelajaran dan perjalanan kehidupan mereka masing-masing, jadi nggak bisa disamakan. Jalan mereka berbeda dengan jalan kita. Jika kita berguru dengan seseorang, kita akan dipaksa untuk mengikuti jalannya, sementara jalan kehidupan manusia itu berbeda-beda ya, punya jalan kehidupan sendiri-sendiri. Jadi seseorang yang mencari guru, sebenarnya guru yang sebenarnya itu ya yang ada pada diri kita. Kita belajar lewat kehidupan ini ya. Guru kita itu manusia-manusia yang kita temui ya, kehidupan kita sehari-hari itu mereka adalah guru kita. Belajar dari mereka, tempat kita bercermin. Oke, aku jadi dalam banget ya guys. Mungkin ini adalah pesan yang harus disampaikan ya. Tetap berdiri tegak, tetap berdiri kokoh. Jika kalian bangun, jika kalian jatuh maka bangkit lagi. Jangan pernah menyerah ya dalam kehidupan ini. Teruslah bangkit, teruslah bangun, teruslah berusaha ya. Jangan pernah menyerah. Terus naik ke atas, berdiri kokoh, tegak ya. Iya, masih ada banyak yang belum bersih ya. Energinya masih banyak yang dalam kondisi pembersihan karma ya, sehingga belum mencapai garis finish, belum mencapai puncak ya, belum mencapai segini nih. Ketika kita maksud aku belum mencapai puncak itu gini guys, kita ini ibaratkan naik tangga ya. Hidup ini kita naik tangga. Dari tangga pertama ya. Kita akan diuji dengan segala hal, masalah kehidupan, ya, pembersihan karma. Oke, kita akan dibersihkan dengan karma-karma kita di kehidupan masa lalu, masa lampau mungkin, atau ya masa-masa yang lalu ya, dengan perbuatan-perbuatan kita yang sudah kita lakukan, dosa-dosa kita akan dibersihkan ya. Ketika kita sudah lulus, kita naik tangga lagi, naik dua lagi, baik itu dalam hal segi apapun ya, keuangan atau dalam usaha atau apapun, kita merintis dari bawah kan, sama ya, sama dengan diri kita menjalani kehidupan ini. Kita naik tangga dari bawah, naik level ya. Ketika kita sudah lulus, naik kelas lagi ke atas. Ketika kita sudah bersih lagi, dinaikin lagi ya, derajat kita naik lagi ke atas. Oke, masih ada pembersihan. Karena apa? Masih ada yang belum dibereskan di masa lalu, seperti yang aku bilang tadi. Oke, bereskan, maafkan, nih mending, saling memaafkan ya, mengampuni. Tuh, kekeosan, kekacauan mungkin yang diakibatkan oleh seseorang ya, yang diakibatkan oleh seseorang ataupun kita, selesaikan, maafkan itu ya, maafkan mereka. Jangan ada masuk ke pemahaman yang dalam ya, masuk ke pemahaman yang dalam, deep knowing. Kalian akan menemukan apa yang kalian cari selama ini ya.
Banyak banget orang yang bingung dengan dirinya ya. Apa tujuan hidupnya? Kalian akan menemukan jawabannya ketika kalian sudah menyatu dengan diri. Ketika kalian sudah mencapai titik ke apa ya, pemahaman yang dalam ya, kalian mencapai titik kesadaran ya, kalian akan menemukan jawabannya. Tujuan kalian dalam kehidupan ini apa? Ya, jadi jangan mencari guru, jangan mencari kalian habis uangnya. Menghabiskan uang ya ke sana kemari, membayar ini, sekolah ini, semuanya ada di dalam diri kalian ya, bukan di luar diri. Jadi ya, menyatu dengan diri ya, banyak-banyak meditasi, naikkan vibrasi positifnya. Oke, meditasi itu kuncinya, kunci dari semuanya. Hening, fokus di hari ini, detik ini, dan saat ini. Ibadahnya naikin. Jadi kita belajar dari jiwa kita ya, bukan dari orang. Karena setiap manusia punya perjalanan dan pelajaran kehidupan masing-masing. Oke, jadi masuk ke dalam diri, banyak-banyak meditasi. Gak punya waktu kak, begini ada ya, pasti ada waktu kok. Sisihkan waktu sebelum tidur ya. Sebelum tidur atau bangun tidur, jika kalian 24 jam sibuk sih kan nggak mungkin ya. Adalah waktu istirahatnya. Gunakan waktu itu untuk meditasi, menyatu dengan diri, oke? Aku rasa pesan semesta hari ini nih guys. Semoga bermanfaat dan membantu ya. Sampai ketemu di pesan semesta berikutnya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.